Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Jos, Wakil Rektor Kampus Bisnis Umar Usman, kuliah setahun jadi pengusaha. Wah, ketemu lagi dengan background yang beda. Ya, memang sengaja ini di tempat umum, tapi saya tunjukkan kalau saya pede ya. Oke, kita langsung aja ke rahasia pertama jurus menjadi pembicara yang hebat. Ya, jurus pertama ini sangat sederhana tapi powerful. Apa itu? Energi. Jadi kalau Anda mau jadi pembicara yang hebat, Anda harus punya energi yang lebih untuk kita tularkan kepada peserta kita. Kalau emang kita sanggupnya 10 nggak masalah, 100 nggak masalah. Bahkan saya juga pernah ngisi sampai ke 1000 orang. Itu energinya pasti terkuras, pasti capeknya luar biasa. Tapi kita harus punya sumber energi. Nah, pasti Anda bertanya-tanya, Mr. Jos, apa sih sumber energi yang luar biasa untuk jadi pembicara yang hebat? Jawaban saya cuma satu, tahajud. Ya, sholat tahajud. Bangun malam, berdiri 2 rakaat, bahkan bisa kalau 8 rakaat hebat, tambah lagi 3 witirnya. Ini saya dapat ilmu gak hanya dari satu mentor pembicara hebat ya, tapi banyak guru-guru saya mengatakan hal yang sama. Dan ini memang berat. Nggak mungkin yang namanya bisa sholat tahajud kalau sholat 5 waktunya itu nggak tepat waktu. Nggak mungkin. Allah nggak akan ngizinin ya. Dan nggak mungkin juga kita bisa tahajud kalau sebelum tidur kita nggak niat banget. Walaupun kadang dibangunin oleh jam waker, HP, alarm dan sebagainya. Tapi kalau Allah nggak ngizinin, kita akan males yang luar biasa. Jadi saya tantang buat Anda yang ingin jadi pembicara hebat ya, tahajudlah. Tahajudlah. Ya, kenapa? Sekarang Anda ingin jadi motivator, ini jadi trainer, ini jadi guru yang luar biasa. Tanpa tahajud nothing. Tanpa tahajud cuma nyampe di kuping, kayak nyampe di sini. Tapi kalau dengan tahajud nyampe, ya. Dalam bahasa-bahasa yang lain itu ada. Biasa kalau di India itu orang yang suka bangun malam ya, kemudian dewa bersama dan sebagainya, maka cakranya akan tinggi, bahkan bisa putih yang artinya sempurna. Kalau dalam bahasa Islam itu di Quran itu Allah akan memberatkan kata-katanya, jadi berkarisma gitu loh. Sekali ngomong didengar, sekali ngomong diikutin, sekali ngomong itu orang-orang bakalan nurut. Nah, buat Anda yang bos, buat Anda yang atasan, buat Anda yang manajer, direktur dan sebagainya, wajiblah Anda untuk tahajud. Saya akan nyambung di syuting yang pertama tadi, episode yang pertama ya. Nabi pun tahajud. Nabi pun dipaksa untuk tahajud. Bahkan ayatnya yang sangat saya favoritkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'andzir. Bangunlah. Warabbaka fakabbir, wasyabaka fatahhir, warujza fahjur. Ya. Jadi agungkan Allah ya, karena Dia memberikan kita punya kemampuan yang luar biasa, punya energi, punya public speaking yang bagus, dan kemudian apa? Fatahhir, bersihkan pakaian kita. Harus keren nih, harus enak dilihat. Ya 2 jam ngisi kalau kita buluk gimana? Kalau kita kuman gimana? Kan nggak mungkin. Jadi harus bagus. Bahkan di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ya, kumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Jadi kalau Al-Qur'an kita baca di malam hari itu akan dalam dan akan nancep. Kita juga sama, bangun tahajud, kemudian minta kepada Allah, berdoa, pingin ilmu dari Al-Quran, itu akan dalamnya luar biasa. Dan saat kita sampaikan kepada audiens kita, peserta kita akan memukau dan membuat semua terpesona. Tapi ingat, kalau mereka terperangah sama kita, jangan sampai kita sombong dan tinggi hati, karena kita bisa kayak gitu karena nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus balikan pujian-pujian nanti kita dapat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rumus jadi pembicara hebat pertama, jurus menjadi pembicara hebat yang pertama adalah selalulah punya energi lebih. Dan bagaimana punya energi itu? Bangun tahajud. Kum fa'andzir. Saya doakan siapapun yang nonton ini nanti malam kita bisa bangun tahajud. Saya hari ini sangat nyesel karena nggak bisa bangun tahajud, dan semoga besok Allah mengampuni saya dan mengizinkan saya bisa bangun tahajud lagi. Yuk kita sama-sama tahajud. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.